Bismillah, assalamualaikum. Vario 150 kawan ya. Jadi motor ini didorong katanya sudah mati 3 harian. Jadi motor ini itu sering mogok juga. Nah, kita hidupkan kontak. Nah, kita starter. Nah, nggak mau hidup kawan. Nanti kita periksa, kita analisa apa yang rusak nih di motor ini. Kita bongkar dulu bodinya. Nah, ini kawan, udah saya buka bodinya ya. Nah, kita lihat. Di sini saya sudah menggunakan soketnya DLC, dan di motor ini tuh tidak ada keluhan untuk sejarah kerusakannya. Nah, tapi yang ingin saya perlihatkan ini kawan tuh, ini cok busi dia ini short ya ke bodi ya. Nih lihat, saya starter. Nah itu, nah terlihat normal. Saya starter lagi. Nah tuh. Jadi motor ini tuh cok businya yang sudah bocor. Nah, sekarang saya nggak punya nih untuk stoknya cok busi ini. Untuk di bagian Vario 125 150 itu cok businya saya nggak punya. Nah, sekarang saya mau memasukkan cok busi kepunyaan Mio. Saya pasangkan sebentar. Nah, ini untuk cok businya saya menggunakan Mio J. Kita tes dulu. Nah, cok busi kepunyaan Mio J ini sudah saya pasangkan. Ini itu hanya untuk mengetes, nanti tinggal kita carikan. Sekarang saya hidupkan motornya, kita starter. Nah itu, nah ini kemungkinan air skrunya terlalu kecil. Nah, starter lagi. Jadi orangnya ini menyuruh servis kalian. Nah, dan rencananya saya mau planning throttle body, nanti baru saya lihat untuk data sistemnya setelah filter udara ataupun TB ini kita cleaning. Nanti tinggal melihat data sistemnya, karena data sistemnya bisa terlihat semuanya di angka 80 derajat. Baru untuk fungsi-fungsi daripada sensor ini bisa diketahui apakah masih bagus atau tidak. Nanti kita cleaning dulu untuk TB nya. Nah, ini adalah data sistemnya. Nah, kita lihat di sini temperatur air radiator mencapai 80 derajat. Nah, ini suhunya udah optimal. Maksudnya suhu sudah optimal itu adalah suhunya sudah mencapai suhu kerja, dimana
sensor-sensor di motor ini itu terbaca di atas suhu 80 derajat. Nah, kita lihat motornya sudah saya hidupkan kawan, makanya di sini temperatur mencapai 80 derajat. Jadi motor ini sudah hidup normal dan sudah melakukan cleaning ruang TB. Nah, sekarang saya hidupkan motornya. Nah, di sini RPM saya melakukan penyetelan di RPM itu di 1600. Dengarannya cukup tinggi, tapi ini itu berdasarkan penyesuaian daripada AFR dan full trim dari nilai altitude. Nah, di sini altitude itu mendekati sempurna, mencapai 0,991, yang targetnya adalah 0,998. Nah, di sini AFR pun bergerak. Nah, di sini full trim melakukan penambahan 4% sampai 7% pada posisi stasioner, makanya AFR ini mengejar targetnya. Sekarang saya gas, nah targetnya tercapai di 14,67. Nah, terus kita lihat O2 sensor di sini cukup bagus. Nah, tadi mode ketinggian sudah tercatat. Nah, karena motor ini habis di reset, makanya mode ketinggian itu belum tercatat sempurna. Tapi kalau kita gas, tarik gas si motor ini tuh akan tercatat di mode 1. Nah, sekarang saya menarik gas. Nah, dia tercatat di mode 1. Nah, kenapa? Nah, di sini saya melakukan penyetelan RPM di 1600-an karena di motor injeksi ini kalau RPM-nya terlalu rendah, itu bisa menyebabkan bensinnya malah lebih boros karena dia itu penyesuaian. Dan yang kedua, charging aki bisa terganggu proses pengecasannya. Dan yang ketiga, idling stop ini kalau RPM-nya terlalu rendah, dia itu bisa tidak berfungsi. Nah, seperti ini. Jadi kalau RPM-nya terlalu rendah, idling stop ini tidak berfungsi. Nah, jadi motor ini itu sudah melakukan pergantian di filter udara karena sangat kotor, dan bisa menyebabkan modenya berubah-ubah. Terus sama cok busi. Jadi video ini saya akhiri, semoga menjadi ilmu dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.